Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Serdang Bedagai? Malam ini dikasih Allah Ta'ala waktunya tepat, keadaannya cerah. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja mencabut jelatang. Pokok jelatan berumpun-rumpun. Bukannya tidak mau datang, tapi karena segan berbalas pantun. Saya tahu orang Serdang Bedagai ini jago-jago bu pantun. Sudah lama mau datang, tapi rupanya hari inilah ditetapkan Allah pertemuan kita. Aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia BKPRMI mempertemukan kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Majelis Ulama, Alim Ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kabarnya Serdang Bedagai sedang ada musabaqah tilawatil Quran. Jadi tak ada lah yang menengok MTQ sekarang ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita karena meninggalkan majelis Al-Quran. Tapi majelis kita ini juga majelis Quran karena ada pembacaan kitab suci Al-Quran. Makanya kita mesti sampai penutupan MTQ nanti bawa anak, menantu, suami, anak, cucu, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, handai tolan. Siap? Banyak MTQ ini yang hadir hanya dewan juri peserta ofisial. Habis pembagian hadiah, pulang macam ayam nampak beras. Oleh sebab itu musabaqah tilawatil Quran mustilah menghasilkan para qari, qari'ah asli putra putri anak Serdang Bedagai. Amin. Juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten diserahkanlah ke atas hadiah bersalaman berfoto. Begitu ditengok KTP rupanya pemain naturalisasi. Di tempat lain Serdang Bedagai tidak ada itu. Kita bukan mau mencari juara. Yang kita cari adalah anak-anak kita di Serdang Bedagai tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Siap? Bagaimana anak cucu kita mau bisa baca Quran kalau yang baca Quran itu punya guru, gurunya tidak diperhatikan. Guru fisika, PNS, guru kimia, PNS, guru matematika, PNS, guru mengaji, honorer, khalidina fiha abada. Sudahlah gaji guru mengaji 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Setuju kalau guru mengaji ini diperhatikan? Ustadz Somad jangan tanya bagaimana pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memperhatikan guru mengaji. Cukup sudah diperhatikan, betul? Udah ini berarti. Betul kata jamaah. Nah tadi katanya betul, ini belum. Saya tak tahu karena saya orangnya tidak bertanya-tanya. Saya bukan intel yang mencari-cari informasi. Saya hanya menyampaikan saja bahwa kita semuanya bertanggung jawab. Bapak ibu serahkan anak ke guru mengaji, pemimpin mengawal supaya anak-anak dididik dengan baik. Insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti insya Allah. Amin. Tapi saya yakin dan percaya kalaulah tak mengaji anak Serdang Bedagai takkan mungkin datang seramai ini. Betul? Ini pastilah anak-anak yang pandai mengaji. Dari suara qari tadi sudah jelas, itu perwakilannya saja. Yang lain itu entahlah. Masya Allah, tabarakallah.
Ustaz Somad jangan suuzan. Ini yang di hadapan ini adalah anak-anak ahli Al-Quran semuanya. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran. Jadikan mereka ini para penghafal Quran ya Allah. Ada namanya musabaqah tilawatil Quran, suaranya bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Tapi ada pula suaranya tak keluar tapi tulisannya cantik. Riq'i, nasah, sulus, diwani, diwanjiyari, kufi. Kalau suaramu tak bagus, menulis. Kalau tulisanmu tak bagus, bersuara. Bersuara tak bagus, menulis tak bagus. Sungai dekat. Carilah potensi diri. Salah satu menyibukkan anak-anak muda kita supaya tidak terkena narkoba, tidak pergaulan bebas adalah dengan menyibukkan mereka dengan Al-Quran. Tidak cukup jumlah polisi di Indonesia untuk menangkap pecandu narkoba. Ditangkap 1,6 ton. 1,6 ton sabu-sabu. Itu kalau dihirup bersama 3 tahun mabuknya. Mana cukup personel kita bapak-bapak polisi. Maka dengan memasyarakatkan Al-Quran, masyarakat mencintai Al-Quran, maka ringanlah tugas kepolisian. Insya Allah. Tidak sesuai lagi jumlahnya Bapak Ibu. Dimasukkan ke penjara. Penjara pun tak muat. Macam ikan sarden mereka di dalam. Berkelahi pula sesama dia. Dibakarnya pula pakaian. Kebakaran penjara. Lepas dari penjara. Tidak menyelesaikan. Memang salah satunya menyelesaikan ini memang ada yang ngasih tahu ke saya. Mudah aja itu Pak Ustaz. Cuma tembak aja. Alhamdulillah Allah kasih masyarakat Serdang Bedagai ini di antara kasih sayang Allah. Dikasihnya Bapak Kapolres yang tegas terhadap narkoba ini. Betul? Ustaz tahu dari mana? Itu tentara yang di sini itu kawan saya sekolah. Dia cerita. Ustaz Somad itu Kapolres itu sikit-sikit narkoba itu habis tuntas. Bagus saya bilang, tembak aja semua saya bilang. Ustaz enak aja ngomong begitu. Bagaimana kalau pecandu narkoba itu adik Ustaz, anak Ustaz, keluarga Ustaz, tetangga Ustaz, sahabat Ustaz. Satu yang ditembak, menjerit dia menggelepar meregang nyawa. Sementara korbannya satu kampung, satu negara. Mana yang lebih kita bela? Satu nyawa atau sejuta nyawa? Ada yang bilang satu, ada yang bilang sejuta. Emang kalau belum makan malam payah berpikir memang. Kami dari jam 5 tadi di sini Pak Ustadz. Betul? Ada jamaah yang datang dari jam 5? Rupanya aja. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang datang cepat tadi semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka sejak dia keluar rumah tadi sudah mendapatkan pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya dapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Sabar-sabar Ibu, sabar-sabar Bapak, karena pulang pun sekarang belum tentu bisa karena parkir payah. Nggak mau balik-baliklah, tetap juga nunggu sana. Kenapa kau tak balik? Parkir tak keluar. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kita mulai dari mana nih? Kanan apa kiri? Kanan Bapak apa kanan saya? Kalau kanan Bapak, sana. Kalau kanan saya, sana. Makanya kita tidak akan pernah sepakat kalau tidak kita bersepakat untuk sepakat. Sepakati sajalah kanan saya. 15 menit. Siapkah ibu-ibu mendidik anak-anak ibu menjadi anak yang paham Quran? 9 bulan 10 hari ibu kandungkan. Meregang nyawa mengeluarkannya ke atas dunia. Tiba-tiba dia hanya jadi calon penghuni neraka karena narkoba, karena seks bebas, karena judi. Mau? Yang ini saya tanya. Ini belum lagi. Oh, cepat Oke, kalau gitu kita ulang sekali lagi. 9 bulan 10 hari kau kandung anakmu, Bu. Ibu-ibu di Sergei ngandung masih 9 bulan 10 hari? Ditanya serius dia ketawa.
Di tempat lain, nikah April, nikah Januari, April lahir. Nama Aprilia. Mohon maaf Bu April. Kalau perut, maaf Ibu. Kalau rahim ibu hanya tempat numpang pecandu narkoba, tempat numpang pemabuk dan pezina, apalah gunanya dia? Tidak menjadi rahmat bagi alam, tapi hanya menjadi laknat saja. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak ini kecuali menanamkan ke dalam kepalanya Al-Quran. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Saya tahu lagu itu karena almarhumah mak saya dulu waktu kecil-kecil saya itu selalu dinyanyikannya. Al-Quran. Bukan macam mak-mak zaman sekarang, entah lagu-lagu apa nyanyikannya. Makanya anak itu macam hantu. Pengaruh ibu amat sangat besar terhadap anak. Betul? Ini aja yang jawab. Kita masih fokus di sini. Kupesankan kepada ibu, mulai besok malam, ibulah yang mengajar anak mengaji. Siap? Saya guru mengaji saya pertama emak saya. Ayah sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang sampai pulang malam mencari sesuap nasi. Siapa yang mengajarkan kami membaca Quran? Emak. Alif dia te alif bawa i alif depan o a i o. Yang ingat pasti udah tua. Karena anak-anak sekarang tak tahu itu. Anak sekarang a bataba batata batasa basaba corona kola koko saba. Yang tahu alif dia te alif dah bawa i alif dua dia te an alif bawa n alif depan on. Bukan itu jawabannya. Ibu. Ibulah yang tahu. Masih ingat dulu ibu membawakan ke surau. Dibawakannya ke madrasah. Dibawakannya ke musola. Tuak guru, ini anakku ini sudah kuajar di rumah. Tapi aku merasa dia perlu belajar lagi ke tok guru. Ini anakku, ini beras 1 kaleng, ini minyak lampu, ini rotan sebesar ibu jari. Dibelah 4 ujungnya. Kalau bandel anakku ini nanti pukullah dia, aku ikhlas dunia akhirat. Ada ibu sudah menyerahkan anak ke guru mengaji. Mulut akan ditanya di hadapan Allah. Pernah murid ini menyerahkan anak ke guru mengaji? Yang belum menyerahkan anak ke guru mengaji, jangan malam ini, dah lewat dah. Besok malam. Malam apa besok? Malam Senin, hari Ahad, hari libur. Bawa anak ke guru mengaji, ke surau, ke musola. Dari azan maghrib ke azan isya, TV mati, handphone mati, gadget mati. Yang lampu pun mati juga. Rupanya pemadaman bergilir. Serahkan anak balik mengaji. Siap menghidupkan program maghrib mengaji. Sedang berdaging musola, surau, langgar musola, ramai mengaji. Alhamdulillah. Yang belum, datangkan guru mengaji, dudukkan, balik mengaji. Kalau tidak, tak tahu entah jadi apa generasi kita ini akan datang. Abdul Somad 2020 datang ke Serdang Bedage, tanah lapang masih penuh, anak-anak masih kenal. Tapi 2030 tak tahu entah jadi apa generasi ini. Jangan-jangan Ustadz lewat berdada, hai guys, gitu. Tak kenal lagi dia dengan Ustadz. Tadi saya diminta dia naik becak mesin, naik Ustadz ke atas, tegak saya berdiri, jamaah masih kenal, anak-anak kecil masih manggil Ustadz, Ustadz. Berarti mak ayah kau berpaket tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu solusi masalah ini yang pertama adalah kita didik anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Yang kaya-kaya, mudah-mudahan masyarakat Serdang Bedage ini kaya-kaya melimpah rezekinya insyaAllah. Yang kaya-kaya, serahkan tanah 1 hektar, 2 hektar, cari guru, datangi kantor Majelis Ulama Indonesia. Pak Ustadz, Tuan Guru, Pak Ketua MUI, tolong carikan anak yang bisa mendidik jadi guru tahfiz Quran,
ini tanah kuwakafkan 2 hektar untuk sekolah tahfiz Quran. Siap? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Tanah kuburan pun tak ada. Begitu cerita tanah wakaf langsung keluar kotak sodako. Apa perasaan ibu waktu kotak infak ini lewat? Jantung tenang? Enggak, di tempat lain ada yang ngasih tahu ke saya, Ustaz Somad, kalau Ustaz ceramah tolong kotak jangan disebar. Saya asal dekat kotak itu mendenyut ke dalam gitu. Asal nampak kotak, sakit gitu. Tengok kotak 1, rupanya kotak itu 5 pula. Lewat kotak ke-5 gol. Biar tenang hati jamaah ini menengok kotak, banyak-banyak bersolawat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Selawat juga, duit keluar juga. Nah, ini selawat pejam mata biar supaya kau tak lewat. Sambil ngintip, dah lewat apa belum? Belum juga lagi. Belum juga lagi. Apanya ibu? Duit yang masuk ke kotak itu, duit itulah nanti akan dibuatkan madrasah, sekolah, tahfiz Quran, itulah yang akan menolong di akhirat. 100 juta disimpan di bank, 100.000 yang diserahkan untuk sekolah Quran. Mana yang akan dibawa mati di alam kubur, di alam barzah, di akhirat? Yang 100.000 itu apa yang 100 juta? Lain-lain jawabannya ini. Saya mulai tadi pas jam 9, sekarang sudah jam 9.20. Tak mungkin jam saya bohong. Bukan murah ini. Kasio dikasih orang. Habis sudah 20 menit. Ibu pun artinya tadi 15 kasih tahu lah. 15 habis. 15 diam-diam aja dia. Senyum-senyum dia maksudnya. Biarkan Ustaz, udah lewat. Pelajaran pertama. Kalau mau selamat anak-anak muda kita ini. Dari narkoba, dari zina, dari judi, dari HIV AIDS. Maka siapkan pendidikan Al-Quran. Masukkan ke pesantren, SDIT, SMPIT, SMAIT. Saya berharap Pemda Serdang Bedage membangun sekolah SMP tahfiz Quran. Setuju? Berapa lama kita dikasih Allah amanah jabatan, ditanya, apa yang sudah kau buat untuk menyelamatkan anak bangsa? Apa yang sudah kau lakukan? Alhamdulillah ya Allah, sudah kubangun taman-taman yang indah. Apa guna taman itu? Pacaran orang tiap malam minggu. Tahankanlah. Ngalir dosa jariahnya. Asar malam minggu duduk-duduk mereka pacaran. Habis kau dibelangkung di Quran. Tapi kalau kau buatkan sekolah tahfiz Quran. Tanahnya dari mana? Sebanyak ini tak ada punya tanah wakaf. Mustahil tak ada tanah wakaf. Ustaz Somad, setelah dengar ceramah Ustadz, ingat saya tanah ini akan tinggal, maka tanah yang itu saya wakafkan, serahkan kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, serahkan. Lalu kemudian MUI pun memeriksa di kantor Badan Pertanahan Nasional, dicek rupanya surat tanah ini 5. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji kemarin kasih itu bermasalah rupanya. Pak Ketua MUI, karena bermasalah itu maka aku kasih. Kalau tak masalah ngapain aku kasih gitu. Jadi banyak yang sekarang nih orangnya otaknya melintang. Mesti diantukkan juga ke pangkal tiang. Insya Allah setelah mengaji ini lurus semuanya insya Allah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Selesai yang pertama. Yang kaya-kaya kasih tanah. Yang banyak duit kasih bangunan. 1 sak semen. Buatkan 1 kelas. Buatkan. Yang ada bangunan belum selesai datang. Besok hari libur. Siap besok datang.
Hari Senin lah datang. Besok siapa mau datang? Hari Senin datang, tanya Pak Kepala Sekolah, apa yang perlu saya bantu Pak? Berapa lagi lokalnya, kelasnya, gurunya, berapa anak yatim yang belum bayar? Saya udah dengar ceramah Ustaz Somad kemarin. Nih, berapa? Kata Pak Kepala Sekolah, ini datanya Pak. Bapak mau bantu? Enggak, mau saya simpan-simpan aja. Insya Allah kalau berdiri sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren, anak kita akan terjaga dari narkoba, amin. Anak kita akan terjaga dari judi, amin. Ustadz dari tadi kenapa anak? Udah berapa kali Ustadz sebut saya dengar anak-anak muda, remaja. Yang tua-tua nih, yang tua biar mati itu lama-lama. Udah tua berjudi juga lagi. Udah tua pakai sabu-sabu juga lagi. La ilaha illallah. Malaikat maut udah, kata malaikat. Kata malaikat, kusentil nih Allah, kata Allah jangan dulu. Mungkin besok habis pengajian ini bertobat dia. Habis pengajian ini tak juga, ceburkanlah kata malaikat. Habislah, tahankanlah. Celupnya ke neraka jahanam. Diletakkan kerikil neraka itu ke tapak kaki mendidih otak di kepala. Sekarang yang mau ketawa, ketawalah. Siapa yang ketawa buat dosa di akhirat masuk neraka dalam keadaan menangis. Waktu itu barulah kau berkata, Rabbana abusarna, mata kami sudah menengok azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Penyesalan saat itu tak lagi bermakna. Waspadalah. Ingat poin pertama. Janganlah tunjuk kiri Pak Ustaz. Oke, kanan. Ingat poin pertama, masukkan anak ke pondok pesantren, sekolah agama, sekolah tahfiz menjadi generasi yang Qur'ani. Sekarang ibu dikasih jeruji besi. Bukan karena panitia ini kejam, jangan ibu merasa sedang berada di penjara LP sekarang. Ini untuk menjaga ibu supaya tidak diserang bapak-bapak. Sudahlah pakai jeruji besi, dikawal pula lagi oleh anak-anak muda. Tadi awalnya anak muda ini gagah berdiri. Mengamuk ibu-ibu, duduk. Nah, ketakutan orang itu. Wah dia tadi gagah semua berdiri. Rupanya ibu-ibu emak-emak garis keras semua yang datang. Mereka bukan takut sama ibu, tapi mereka adalah anak yang berbakti. Makanya nanti kalau datang mereka meminang anak gadis ibu, terima langsung. Asal nampak logo BKPRMI, terima. Udah lulus fit and proper test nih semua. Betul? Udah ku iklankan tak juga laku kalian, entahlah. Di atas ini ada bupati, wakil bupati, ada sekda, ada kapolres, ada dandim. Atau yang mewakili. Hebat tak mereka nih? Hebat apa tak hebat? Mana yang hebat, laki-laki ini apa perempuan nih? Apa pula perempuan? Bupati, wakil bupati, sekda, kapolres, dandim, semua mereka ini keluar dari rahim. Tengok. Perempuan hebat. Mana ada keluar dari perut bencong? Tak ada. Saya sudah lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok. Saya sudah ke rumah orang-orang sukses. Rata-rata mereka itu adalah yang dididik dengan baik oleh ibu. Pernah saya ke rumah orang kaya, hebat. Dinding itu saya ketuk gini, macam emas. Tadi balut emas. Luar biasa. Saya tengok di ruang depannya lukisan emaknya besar-besar. Siapa ini? Inilah yang mendidik saya Pak Ustadz. Inilah manusia yang luar biasa. Dia bukan hanya sekedar melahirkan saya, tapi dia yang mendidik saya. Maka yang di hadapan saya ini adalah ibu-ibu yang mendidik anak-anak. Ibu mesti tiap malam tahajud di sujud terakhir itu, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba. Selamatkan ke anakku dari zina, selamatkan anakku dari judi, selamatkan anakku dari begal. Maka insya Allah anak itu akan selamat waktu sedang hamil. Bagi yang baru-baru menikah, yang gadis yang akan menikah, nanti waktu hamil banyak-banyak selawat. Sallallahu
la Muhammad. Maka akan lahir generasi yang suka pengajian macam yang ada di depan kita ini. Amin. Tapi kalau maknya pula beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 3 jam. Lahirlah anak. Anak hantu, anak anggau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pengaruh ibu ini. Ada seorang pecandu narkoba, ditangkap polisi, keluar lagi. Dimasukkan ke Badan Narkotika Nasional, rehabilitasi, keluar lagi. Sampai tak ada lagi yang bisa mengatasinya. Pergilah emaknya ke Makkah, dibawanya air Zam-Zam. 7 kali putaran doanya tak bertukar-tukar. Jamaah yang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa mak ni lain. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba. 7 putaran, dibawanya air Zam-Zam tu balik, disiramkannya ke kepala anaknya, sehat anaknya sampai sekarang. Nama tempat tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mana dia? Bawa sini. Ada anak kita yang kehilangan orang tua. Namanya Reni. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kehilangan anak. Sini nak, jangan takut. Sini. Sini. Kalau tak ada yang mengaku saya bawa ini. Saya tak ada anak perempuan. Sini, sini anak Ustadz, sini. Oh anak baik, baik tak apa-apa. Sini. Sini tak apa-apa. Tak apa-apa. Sini. Dah. Emaknya ada, ayahnya, tetangga. Ada. Jangan nangis ya. Oh cantik nah. Nah, dah jangan nangis ya. Oh baik, baik. Jangan ada yang hilang lagi. Ya, siapa namanya? Rara. Siapa? Rara. Nama tadi kesini sama emak apa sama ayah? Sama mama. Sama mama. Mama ada situ. Ntar lagi mama datang ya. Ntar lagi ya. Ada emaknya? Nenek. Itu nenek. Betul nenek. Itu nenek. Tidak. Jangan kasihin tidak. Nanti penculik. Baik, insyaallah. Pentingnya seorang ibu, pas pula yang kita bahas ibu, datang anak. Begitulah pentingnya ibu, jangan disalahkan ibunya, jangan salahkan. Ini tak ada yang salah. Yang salah ni Ustaz Somad. Kenapa datang ke Serdang Bedage? Apa ibu yang dimuliakan Allah semua? Awas duit jatuh. Saya ingatkan aja, bukan saya tak ikhlas. Masya Allah. Nanti balik saya banyak tempat ceramah, tapi biasa yang diingat tuh yang sesuatu yang khas. Pernah Ustaz ceramah Serdang Bedage? Pernah enggak ya? Tapi insya Allah ingat. Mana itu yang duit anak hilang Ustaz kasih 100 ribu. Nah, itu sekedar bergurau saja. Pentingnya seorang ibu. Tadi sudah saya bahas anak mesti menjadi generasi Qurani. Siapa yang menanamkan Quran itu ke dalam kepala anak kecuali seorang ibu. Ayahnya pergi pagi pulang petang. Itu pergi pagi pulang petang itu PNS. Duduk di warung kopi. Itu yang pergi pagi pulang petang. Tapi kalau nelayan pergi hari ini pulang tak tahu sampai ikan dapat. Tak balik-balik. Siapa namanya? Bang Toib. Mohon maaf Bang Toib kalau kebetulan nak. Apa? Ada juga hilang lagi? Saya kalau kehilangan anak ini tak apa-apa, takut saya nanti kehilangan laki. Ini yang payah kita mengobatinya.
Oleh sebab itu maka ibu-ibu mesti mendidik anak nih bu. Selama ibu masih mau merepet, masuk ke dalam kamarnya, buka lemarinya, apa nih kau simpan ini? Apa nih? Sabu-sabu ini? Bukan mak. Apa ini? Tepung obat jerawat. Selama ibu masih mau merepet, ini surat apa? Ini foto siapa? Kau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Maka selama ibu masih merepet, insya Allah anak sudah selamat. Tapi kalau ibu diam, macam orang tersapu. Anak pakai sabu-sabu, sakau mabuk di kamar diam. Dilaporkan orang, bu anak ibu sakau. Biarlah, udah takdir. La ilaha illallah. Bu, kebawa anak ibu keluar malam-malam jalan-jalan ya. Bawa. Kami balik jam 12, bu. Pagi pun tak apa. Bawa. Alamat kapal akan tenggelam. Bersyukurlah Pak kalau dapat ibu yang cerewet. Abang tuh lah bang ngasih duit aja, kasih handphone, kasih anak itu. Bersabarlah Pak. 2 bapak selamat. Pertama, bapak yang dapat ibu tukang repet. 2 bapak selamat. Pertama, anak bapak selamat. Yang kedua, bapak selamat dari azab kubur. Kata malaikat azab kubur, ini tak usah kita azab lagi, udah azab betul di dunia ini. Saya menyenangkan hati bapak aja. Siap ibu merepet? Malu pula. Merepetlah bu. Sebelum merepet itu dilarang oleh negara. Merepet ibu untuk menyelamatkan anak-anak ini. Kenapa jilbab kau tak panjang? Kenapa kau pakai rok pendek? Kenapa kau keluar rumah pakai celana legging? Waduh. Itulah yang menyelamatkan bapak ibu. Tapi kalau sudah ibu diam, ibu asik mengurus pipi. Pipi udah turun naik kan. Dagu turun naik kan. Alamat kapal akan tenggelam. Oleh sebab itu insya Allah saya yakin dan percaya. Kenapa anak-anak muda ini datang pengajian malam ini? Karena ibu mereka adalah ibu-ibu yang solihah. Nih, belum lagi. Kalian ini tak sabar. Anak digendong datang kemari, dimandikan petang tadi, dipakaikan pakaian yang baru. Mungkin sejak Idul Fitri baru 2 kali dipakai. Digendong anak tadi menangis-nangis, dibawa, disuapkan makanan, dibawa pengajian. Dia tahu anak itu tak peduli pada pengajian. Dia tahu anak itu tak menangkap apa yang dikatakan Ustaz. Dibawanya juga. Kenapa? Karena dia berharap anak itu didoakan orang banyak. Karena di akhir majelis pasti ada doa bersama. Digendong anak. Sampai ke tempat pengajian anak itu tidur. Digendong anak ke tempat orang nikah. Ketika orang sedang akad nikah. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Kata Pak Kuah. Berapa kali ibu terusir di acara majelis nikah. Berapa kali ibu disinau tajam mata orang memandang ibu. Tapi ibu tetap juga bawa anak itu. Karena ibu berharap anak itu yang akan mendoakan ibu di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Membesarkan anak tak sama dulu dengan sekarang Bapak Ibu. Dulu senang aja. Yang merusak kepala anak dulu tak banyak. Paling cuman unyil, ucrit, usro, Pak Ogah, Pak Raden. Sekarang la haula wa la quwata illa billah. Anak kecil sudah duduk di warnet. Main 24 jam. Mau ditutup warnet. Di HP maknya pula dibawanya. Akhirnya kacau balau lah dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan ini. Kecuali ibu-ibu yang konsisten. Ibu-ibu yang disiplin. Ibu-ibu yang bertahajud di tengah malam. Ibu-ibu yang senantiasa berdoa. Rabbi habli minas salihin. Makanya ibu-ibu pengajian ini bagus. Bapak-bapak pengajian 100 orang. Yang mendengar 50. Yang 50 lagi menunduk. Meleleh air liur. Tapi kalau ibu-ibu mendengar pengajian 100, pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200, disampaikannya ke anaknya jadi 300, disampaikannya ke cucunya, menantunya jadi 400, disampaikannya ke cucunya menjadi 450.
Sebagian belum punya cucu lagi. Makanya yang lebih positif berceramah ke bapak-bapak apa ke ibu-ibu? Wirid Yasin masih ada di Sergei? Lanjutkan. Marhaban Barzanji masih ada Sergei? Lanjutkan. Kelompok-kelompok pengajian majelis taklim masih ada di Sergei? Lanjutkan. Ini banyak pengajian tak berlanjut. Seragam aja berlanjut. Dulu tak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Bedak 2 inci. Dibawalah ke tempat pengajian. Sampai tempat pengajian, musola tadi mati lampu. Meleleh bedak tadi. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang rupanya awak. Iya ya, iya katanya. Rupanya kawan sudah tak melekat lagi. Lipstik jatuh ke dagu. Jangan dibayangkan, sakit perut. Tapi insya Allah ibu-ibu di Serdang Bedage semuanya baik-baik. Semua ibu-ibu ini masuk surga. Kalau tak masuk surga karena dia, masuk surga karena doa anaknya, masuk surga karena doa cucunya, masuk surga karena doa suaminya. Karena kita ini banyak berharap dari doa orang lain. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu, tidak. Saya tak pernah menceramahi, hei ibu-ibu, tak pernah. Saya hanya bercerita dengan ibu-ibu seperti dulu saya bercerita dengan almarhumah mak saya pulang sholat Jumat. Dia tanya, Mat, apa kata khotib Jumat tadi? Oh, kata khotib itu begini, mak. Dulu kalau pulang main-main, membawa mobil-mobilan ke rumah, pas mau tidur malam dimainkan mobil itu di atas bantal. Dari mana kau dapat nih tadi? Di jalan, balikkan balik. Gimana kau dapat? Balikkan balik. Kenapa? Di akhirat mobilnya akan besar, kau akan pikul dia. Sampai hari ini terngiang, masuk tuh ke telinga, masuk tuh ke kepala, masuk ke sumsum, masuk ke tangkai jantung, masuk ke hati. Cakap Ustadz boleh tadi tak masuk ke dalam hati. Tapi cakap ibu, masuk. Ibu yang sudah tua-tua, ibu yang sudah di ujung usia, lebih mantap lagi, lebih masuk lagi. Panggil anak-anak, sini kalian semua. Aku nampaknya tak lama lagi. Takut-takuti mereka. Aku berpesan kepada kalian, kalau aku mati, maka anak cucuku mesti pakai tudung labuh, jilbab panjang, baju kurung. Anak cucuku mesti hadir di rumah ini, membuatkan majelis taklim pengajian setiap seminggu sekali. Kalau kalian sayang kepada aku. Begitu. Ini banyak ibu-ibu nih, kalau aku mati nanti, tolonglah jangan kalian bagi kebunku itu kemana-mana. Gelang rantaiku itu jangan kasih ke menantu. Apalah wasiat tak berkualitas, tak bermutu. Tinggalkanlah pesan-pesan yang dapat menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan generasi bangsa di masa akan datang. Takbir. Takbir itu untuk mengusir hantu. Karena saya sudah ceramah lebih dari berapa menit. Oh, sudah jam 9.45. Mestinya 15.30. Ini pula udah 45, jamaah diam saja. Menciptakan generasi Qurani, sudah. Ibu-ibunya mesti rajin merepet untuk menyelamatkan anak, sudah. Sekarang kita berhadapan dengan anak-anak mudanya. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak muda. Yang tua-tua, casingnya aja tua, signalnya tetap muda. Siap anak-anak muda ini menjadi penghuni surga. Siap bebas dari narkoba. Siap bebas dari pacaran. Keluarkan HP, cari namanya, delete, putuskan sekarang juga. Kalian enak aja pacaran membonceng anak gadis seorang. Bonceng sana, bonceng sini, bawa ke tepi pantai, angin kencang, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah dia. Yang meregang nyawa saat melahirkan anak, dia. Yang menahankan malu 9 bulan 10 hari, dia. Yang akan menikah dapat suami baru belum tentu mau menerima dia karena segel sudah rusak, dia. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki enak aja, terbang sana, terbang sini, hinggap sana, hinggap sini. Playboy cap tupai. Ada pula playboy cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana, cedok sini. Tercedok racun, mati. Perempuan ini bukan objek, perempuan ini adik kalian.
Datang seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Datang sahabat mencabut pedangku, pancung kepalanya Rasulullah. Jangan dulu kata Rasulullah. Slow guys. Nabi itu orangnya rasional. Nabi itu bukan main pancung-pancung, main bunuh, tikam, bantai saja. Tenang kata Nabi. Apa kata kau tadi? Izinkan aku berzina ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuanmu? Terdiam dia. Ternyata orang mau merusak anak orang lain. Pas ke anak dia, anak mau dia. Hari ini kau menjadi anak lajang yang gagah perkasa. Tapi ingat, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kau akan menjadi ayah, kau akan punya anak gadis. Apa yang kau rasakan? Kalau anak gadis, kau juga dinodai orang lain. Siap? Siap apa? Insya Allah selamat kalian anak-anakku. Kalau memang kalian jantan, gagah perkasa, bukan kumis kalian melintang, bukan badan kalian tegap berotot, tapi kalian berani datang berkata kepada bapaknya, kupinang dengan bismillah. Barulah, ini goya bukan main lagi, datang pakai motor, nunggu di simpang. Apa tuh? Bagus kau jadi bencong. Bayi bencong pun tak bagus juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak muda ini, kenapa Ustadz selalu mengedepankan anak muda, anak muda, anak muda? Karena anak muda ini harapan hidupnya masih panjang. Ada pun orang tua, ibu kalau ada suami ibu nakal-nakal, sabar aja bu, sabar. Tak lama lagi tuh. 2-3 Jumat lagi gol. Pulang dari sini ibu tenang aja. Kata suaminya, kau sejak dengar pengajian Ustaz Somad ini kenapa lebih ramah sama aku? Iya bang, kata Ustaz tuh abang tak lama lagi bang. Maka kata Ustaz tuh, nah, ibu pulang buatkan dia teh manis, masakkan dia enak-enak, ajak dia sembahyang. Mau dia sembahyang alhamdulillah, tak mau dia sembahyang, tengok aja nanti. Sabar ibu ya. Iya kata ibu tuh. Kenapa ibu yang dibuat? Tapi anak muda ini, darah bergelora, hawa nafsu, macam-macam, pergaulan luar biasa. Banyak emak-emak sekarang sambil memasak, klontang, nasi tak masak-masak. Tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak sabu-sabu. Ini cerita ini mengada-ngada atau fakta? Fakta. Saya tak pernah mengada-ngada. Tanggung jawab siapa ini? Cukup Pak Polisi mengatasi ini? Tak bisa. Semuanya harus. Bapaknya, ibunya, ustadznya. Karena kalau sudah kena tak ada lagi harapan. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya apa Ustaz? Tanya, apa namanya? Tapi saya sekian depan orang banyak Pak Ustaz mau nanya 4 mata. Jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Apa? Ini Pak Ustaz tolong doakan ke rumah. Apa yang mau doakan? Anak saya kena narkoba. Terus terang saya belum jumpa hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Jadi gimana Pak Ustadz? Ini ada nomor, catat baik-baik. Nomor siapa tuh Pak Ustadz? Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya mau ditangkap. Tangkap. Sampai hati Pak Ustadz ya. Pilih 4. Gila, bodoh, mati. Pilih mana? Tangkap aja lah Pak Ustadz. Alhamdulillah anaknya ditangkap. Bulan depan jumpa lagi. Gimana kabar anaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap. Bulan depan berikutnya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah sembuh. Bulan depan berikutnya. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah nikah, sudah punya anak. Artinya apa? Mereka ini adalah yang tersesat karena pergaulan. Tapi kadang bukan salah anak muda ini juga. Kenapa dia pakai sabu-sabu? Karena dia pakai motor. Yang membelikan motornya siapa? Bapak. Kenapa dia pakai sabu-sabu? Karena dia kontak kawannya pakai gadget. Yang ngasih duit bagi beli HP siapa? Bapak. Banyak anak-anak salah, banyak anak-anak tak betul yang disalahkan anaknya. Padahal kenakalan orang ngaku. Orang tuanya tak betul juga. Anak-anak, tapi jangan pula gara-gara ini nanti semua disalahkan orang tua. Balik dia sakau. Kau kenapa sakau? Kenakalan orang tua. Orang tua tetap memberi nafkah. Tempat sekolah jauh dibelikan motor.
Susah komunikasi diberikan HP, tapi anak mesti mensyukuri itu. Makanya ibu kalau liburan bawa anak ke Danau Toba, bagus. Bawa anak ke mall, ke Medan, mantap. Tapi perlu juga anak ini dibawa liburan ke panti asuhan. Bawa ke panti asuhan. Mama. Ya kita kemana? Ke panti asuhan. Ngapain ke sana? Biar kau tengok. Siapa yang kita tengok? Nah, inilah mereka ayahnya tak ada meninggal. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau di sini. Insya Allah balik dari panti asuhan itu dia akan lebih sayang sama ibu. Dia akan lebih sayang sama bapak. Belikan dia. Kau beli nasi 3 bungkus. Kita bawa ke sana. Makan kita sama-sama anak yatim. Itu kasih dia makan. Pak Kepala Panti Asuhan, iya berapa anak yatim sini? Ada sekitar 300, aku keluarkan semua, enggak 3 orang aja. Kebetulan 3 bungkus kita bawa, makan kita sama-sama situ. Buka bungkus kita, buka bungkus dia. Buka bungkus kita, buka bungkus dia. Menyuap kita, menyuap dia. Waktu itu disuap itu meleleh air mata kita. Kenapa? Kita masih punya ayah, kita masih punya harapan mereka. Dan yang hari ini menengok anak yatim, jangan sepele. Hari ini kau melihat anak yatim, besok pagi boleh jadi anak kau yang akan disapu orang kepalanya karena anak kau pun akan menjadi anak yatim. Ibu yakin suami ibu yang tidur malam ini akan bangun besok pagi? Pucat. Siapa menjamin? Berapa banyak suami yang sama-sama tidur di waktu malam, waktu pagi dibangunkan udah dingin macam es batu. Ibu kenapa kuat betul menangis? Warisan Siki. Kalian jangan pede kali. Ini pede kali. Dia sayang sama saya Pak Ustadz. Saya hidup semati kata dia. Iyalah sebelum malaikat maut datang. Kalau malaikat maut datang kau mati aku hidup. Oleh sebab itu mana harapan masa depan. Harapan kita bukan rumah yang besar. Harapan kita bukan mobil yang mewah. Harapan kita bukan duit yang bergumpal di bank. Harapan kita bukan emas dan perak permata. Harapan kita adalah anak-anak harapan bangsa. Ini anak-anak dari tahfiz Quran. Masya Allah. Ini anak-anak tahfiz Quran. 30 juz. Ibu berapa juz? 3 Pak Ustaz. Juz melon, juz mangga, juz. Udah jam 10. Cepat betul waktu disergin. Baru 3. 1, 2, 3. Ustaz Somad ceramah 60 menit. Tak nampak entah kemana ujung saking ramainya orang. Biasanya saya selawat baru berlampu. Ini belum berselawat dah berlampu-lampu di belakang. Banyak tukang jual lampu. Masih ada lagi lampu orang sergi, masih hidup menyala. Hidupkan biar semangat, semarak, diliput. Drone mana drone? Naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika ya habibi salam alaika salawatullah alaika sallu ala Muhammad. Dah matikanlah, mana tahu ada orang miss call payah pula nanti. Masya Allah, tabarakallah. Begitu gelap tadi. Macam ceramah di depan hantu. Begitulah orang yang gelap kalau tak dapat hidayah. Makanya setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sakau, orang yang pakai narkoba, orang yang jadi geng motor, orang yang jadi begal, itu hidup dalam gelap. Orang yang dalam gelap ini mesti dinyalakan lampu. Lampunya itu apa? Agama. Bawa dia kepada hidayah Allah.
selamatkan tangannya jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Minaz zulumati ilan, dari kegelapan hingga terang benderang. Kalau bahasa Melayunya from the darkness to the lightness. Rupanya kalau habis makan gulai jurung ini lancar bahasa Inggris gitu. Ikan jurung ini kan paling mahal Ustaz Somad. Kalau kambing di mana-mana ada. Kata Pak Bupati sama Pak Wabub tadi, saya makan di rumah Pak kambing. Di tempat saya biasanya kambing dipotong kecil. Ini satu paha dikasih. Saya sangka paha burung onta. Wah, ikan. Ini banyak Pak Ustaz, tapi ikan jurung ini kan mahal Pak Ustaz. Saya segan pula jadinya, saya disebut mahal. Saya ambil sepotong. Hampir tertelan duri lagi. Masya Allah, tabarakallah, terkesan luar biasa. Saya biasanya ceramah tuh kadang segan juga saya makan sama pejabat-pejabat tuh. Karena pejabat tuh dia ditahannya, ketawanya pun ditahan. Pejabat-pejabat tuh ketawanya sedikit aja. Sedikit, duduk, senyum pun ditahan, ngangguk-ngangguk. Entah apa dia ngangguk kan. Tapi di Serdang Bedagai ini suasana cair. Jumpa Pak Bupati cerita dia. Ustaz dulu kan waktu di pesantren merokok kan. Kok tahu Bapak? Kok tahu Bapak? Itu ceramah Ustaz, rupanya sering dengarin ceramah saya. Datang pula Pak Sekda, kata Pak Sekda, Ustaz dulu kan waktu masak di Maroko gulai, masuk teh kambingnya ke dalam kan. Kata, tahu juga mereka, rupanya pejabat-pejabat ini selalu mendengarkan ceramah Ustaz. Jadi suasana kita pun cair. Datang pula Pak Kapolres. Saya 3 malam tahlil di kampung Ustaz. Waktu mak Ustaz meninggal dunia di Silau Laut. Malam 1, malam 2, malam 3. Rupanya keluarga besar saya di Serdang Bedagai. Maka malam ini Masya Allah berjumpa lagi. Disatukan dengan Melayu karena bangsa. Disatukan karena la ilaha illallah karena agama. Disatukan karena Pancasila, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia karena bangsa dan tanah. Ada yang disatukan karena Melayu, satu suku, tidak sama-sama Melayu. Ada pula disatukan karena agama, syahadat. Tapi ada yang tak disatukan karena agama, disatukan karena Negara Kesatuan Republik Indo. Bagaimana kalau kita jumpa dengan bule-bule itu? Apakah kita dengan bule itu disatukan karena suku Melayu? Tidak. Apakah kita disatukan karena Islam? Tidak. Apakah kita disatukan karena NKRI? Tidak. Dia bule, kita pale. Lalu apa hubungan kita dengan bule-bule yang datang ke Danau Toba, yang datang melihat Bali? Kita tidak satu agama, kita tidak satu suku, kita tidak satu bangsa, tapi tetap saudara kita karena sama-sama manusia. Jangan nanti datang bule lewat sini balik barang panjang. Ini bukan, ini musuh kita. Ini yang dulu menjajah Indonesia 350 tahun. Tuh dipancungin. Oleh sebab itu maka ada titik-titik bersama yang kita kalau jumpa ini yang kita tengok persamaannya atau perbedaannya. Persamaan itu yang kita lihat. Jangan lihat perbedaannya. Maka kalau sudah kita memandang persamaan, kita akan melihat manusia ini sebagai saudara, saung satu. Udara perut, saudara satu. Udara perut, saudara seperut-seperut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Apa maksud seperut? Engkau anakku, dengan aku, kita dulu satu perut. Ustaz, sok ngaku saudara. Perut, diurut-urut, semua kita berasal dari perut Hawa. Ada yang dari perut monyet. Ada Charles Darwin. Charles Darwin tak mengaku Nabi Adam dan Hawa. Kata dia berasal dari monyet. Maka siapa yang paling banyak bulunya, itulah paling dekat ke monyet, kata dia. Kata Darwin, bukan kata saya. Oleh sebab itu maka jangan berkelahi, yang kita lihat bersama. Karena kalau mau melihat perbedaan, jangankan satu bangsa, jangankan satu negara, satu agama pun orang bisa kelahi. Kalau dia tengok, aku nengok kau berjenggot ini macam kambing. Tengok. Kata yang berjenggot, aku kau ejek kambing, kau tak berjenggot anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu kita jaga persamaan kita. Kita sama-sama menjaga Serdang Bedagai. Selamat dari narkoba. Selamat dari pergaulan bebas. Selamat dari judi. Selamat dari
duit dicari ke tengah laut, nyawa dipertaruhkan. Laut tak bertepi, di bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, ke tepi tak berpantai. Kalau tenggelam di tengah laut tuh mati, belum tentu mati syahid, mati konyol, brother. Setelah duit didapat, bukan pula untuk anak bini, dipakai main judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Untung ibu ini baik, masih didoakannya, ya Allah berikanlah hidayah pada suamiku. Kalau dia tak baik, tenggelamkanlah ya Allah. Tak sampai kok ke pantai. Tak sempat lagi bilang jet apa namanya? Saudara yang dimuliakan Allah. Ini kenapa tenda ini berserak-serak? Sini setumpuk, sini setumpuk, situ setumpuk, itu setumpuk. Entah apa filosofinya. Tapi kalau boleh saya menangkap, ini menunjukkan kalau kita berpisah-pisah, kita tidak akan bisa bersatu berbuat apa-apa. Maka kita jaga persatuan dan kesatuan di Serdang Bedage. Siap? Ada orang Jawa sini? Pripun kabare apik? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Melayu jangan tanya lagi, Serdang Bedage memang kerajaan Melayu, Serdang. Melayu paling atas, Langkat, turun ke bawah, Delhi. Turun ke bawah, Serdang. Turun ke bawah, Batubara. Turun ke bawah, Asahan. Turun ke bawah, Siak Sri Indrapura, kampung halaman saya di Riau. Turun ke bawah, Pelelawan. Turun ke bawah lagi, Indragiri. Turun ke bawah lagi, Jambi. Turun ke bawah lagi, Palembang. Turun ke bawah lagi. Kau pikir aku supir ALS? Nah, oleh sebab itu ini negeri Melayu. Melayu itu maka mesti dijaga adat istiadatnya. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Betul? Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit jonjong. Yang punya tanah pesisir bagian timur, ini Pulau Sumatera, pesisir timur orang Melayu. Naik ke atas bukit saudara kita dari Karo, Batak, Mandailing, Toba. Lalu kemudian sebelah pesisir lagi Melayu, Minangkabau, Bengkulu. Tapi semuanya menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga NKRI? Siap jaga marwah martabat kita? Martabat, bukan martabak. Ini sebut martabat, meletes saya dulu. Ciptakan generasi Qur'ani, masukkan anak SDIT, SMPIT, pondok pesantren. Ibu-ibu punya peran utama mendidik generasi bangsa. Anak muda jangan sia-siakan usia dengan begal, pergaulan bebas, pacaran, narkoba, sabu-sabu, lem kambing. Cianu meninggal kenapa? Sakau. Berapa gram? Setengah kilo. Keren kan? Mabuknya setengah kilo. 1 gram aja 500.000. Lebih mahal dari emas. Ada yang sampai 1 juta. Dia mabuknya setengah kilo. Orang hisap sikit, dia dituangkan. Keren. Matinya kenapa? Sakau 1 kilo. Mantap. Ini kenapa dia mati? Lem kambing. Itulah namanya su'ul khotimah kuadrat. Tertulis dalam sejarah. Dulu anak si Anu tuh ninggalnya kenapa? Kena lem kambing. Dihisapnya kurang masuk atau masuk lem itu ke dalam. Mudah-mudahan yang sebagai mangsi pakai lem kambing kita doakan berubah jadi lem kanji aja. Lem kanji kasih gula merah, kasih kelapa, ongol-ongol. 1, 2, 3. Biado ala kita sesudena. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah, kiri ini biasanya tempat neraka kan? Ashabul yamin, sebelah kanan penghuni surga. Wa ashabus shimal, penghuni ashabul yamin, penghuni surga.
Wa ashabus shimal. Penghuni? Artinya kita bisa menjadi apapun. Jangan bangga dengan jubahmu hari ini. Jangan bangga dengan statusmu hari ini. Karena orang akan dinilai saat mati sakaratul. Yang hari ini pakai narkoba. Yang hari ini mabuk. Yang hari ini pezina. Yang hari ini buat dosa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena sampai masanya Allah beri kau hidayah. Jangan cepat menghukum orang. Aku tak mau ceramah di situ Pak Ustadz. Kenapa? Tengok muka-muka penghuni neraka aja semua. Oh tak bisa begitu. Terus berhidayah. Terus tebarkan kebaikan. Sampai mau sakaratul maut pun. Sudah mau mati pun. Agama Islam mengajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal. Tak ada dalam Islam diajarkan. Tuntutlah ilmu sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S teba. Tak ada. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Di Serdang Bedagai kalau ada orang meninggal masih dibacakan talqin lagi. Kalau datang malaikat maut bertanya dikatakan Tuhanmu Rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Apa gunanya itu? Mendidik, mengajar umat sampai ke liang lahat. Talqin ada dua. Talqin sesudah masuk liang lahat. Satu lagi talqin ketika sedang sakaratul maut. Disunatkan anak-anak muda. Membisikkan ke telinga ayahnya. Ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Kalau bukan laki-laki, kepala rumah tangga yang mengajar anaknya. Siapa yang akan mengajar mereka? Kalau bukan suaminya mengajar istrinya. Siapa yang akan diharapkan mengajar mereka? Kalau bukan mereka yang mendidiknya, siapa yang diharapkan untuk mentalkinkan nanti? Siapa yang kalian harapkan untuk mentalkinkan kalian? Ibu siap mentalkinkan bapak? Banyak takut. Kalau nampak ibu nanti dia mau sakaratul maut, bisikkan ke sebelah kanan. Lah, tapi betul-betul dah mau mati. Jangan besok lambat sikit bangun. La ilah. Apanya kau ini? Aku belum lagi subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Orang bisa hidup 3 bulan kalau putus beras. Tak ada beras di dunia ini, ada jagung. Tak ada jagung, ada sagu. Tak ada sagu, ada gandum. 3 bulan kita bisa hidup. Tapi kalau sudah tak ada air, kita hanya hidup 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, rata dunia ini. Tapi kalau sudah tak ada harapan, hanya hidup 3 detik. Tik, 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 tuk. Mati. Terjun dari lantai 100 kondominium apartemen, jatuh ke bawah, pecah kepala otak, keluar terburai. Habis. Karena putus asa, tak ada harapan. Begitulah Allah memberikan harapan. La tayasu mir rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Orang kalau sudah tidak bertuhan, ateis, tak ada lagi harapan hidup. Bawaannya mau mati, bunuh diri. Bunuh diri angka terbesar di dunia. Bukan di Indonesia, tapi justru di negara-negara maju. Orang Jepang, kalau dia sudah putus asa, diambilnya samurai, harakiri. Mati. Kita masih hadap kanan. Coba tengok berita-berita itu. 3 orang menteri bunuh diri karena malu putus asa. Bunuh diri. Orang kita enggak. Ditangkap sama KPK senyum. Hai. Hai. Karena dia masih ada harapan. 2 malam tak tidur-tidur. Tak bisa tidur. Sampai jam 2 malam berpikir. Kenapa? Karena penyakit tak bisa tidur malam namanya insomnia. Insomnia. Bagaimana nanti. Orang kita tidak. Baru nengok muka Ustaz, dah menguap. Bisa pula di settingnya, terbangunnya pas khutbah itu habis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Just dia bilang. Macam ada settingannya di sini. Tanyanya pula kawan, cepat kali khutbahnya gitu. La ilah, kecuali di Serdang Bedagai. Serdang Bedagai sudah lebih saya 1 jam ceramah, sudah di luar ambang batas normal di tempat lain, masih juga melotot mata anak-anak. Anak kecil lah, anak kecil. Kalau ada remaja dewasa yang dengar ceramah itu biasa, anak kecil. Anak kecil.
Anak kecil. Mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara. Mereka ini akan menjadi Kapolres, akan menjadi Dandim, akan menjadi Kapolri, akan menjadi Kapolda, akan menjadi Kapolsek, akan menjadi RT, akan menjadi RW, akan menjadi supir angkot. Yang penting halal, jangan sepelekan. Jangan nanti ibu datang mereka minang anak ibu. Bu, aku mau minang, apa kerja kau? Supir angkot. Apa kau balik? Memang kau supir angkot bu, tapi seluruh angkot di Sumatera Utara ini punya aku. Masuklah. Matre. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Jangan takut, jangan putus asa. Kalau sudah rezeki tidak akan diambil orang. Kalau sudah rezeki kita tertulis di sisi ikan itu, tertulis di ekor ikan itu, tertulis di perut ikan jurung itu. Abdul Somad. Tidak akan diambil orang, mana mungkin. Ini mahal, takkan terbeli sama Ustaz Somad. Ini pejabat-pejabat aja yang beli. Aku memang tak beli. Yang beli Pak Wakil Bupati. Dibeli, dimasak oleh Pak Ibu Ketua PKK. Sudah dimasak mereka, diletakkan di meja. Kumpul semua, Kapolres ada, tentara ada, Pak Bupati ada, Pak Wakil Bupati. Kalau kumpul pejabat ada Ustaz, siapa yang duluan makan? Ustaz, silakan Ustaz, kata dia. Sendok langsung, tuh. Pas yang saya ambil itu yang ada tulisan Abdul Somad itu. Tapi jangan sampai cerita ini membuat kita jadi malas. Cerita ini cuman saya mau ngasih tahu, kalau sudah rezeki kita ditakdirkan Allah untuk kita, jangan kita rebut dengan cara yang haram. Punya kita, jangan ambil dengan cara yang haram. Ada buah, jolok saja, jatuh. Tapi jangan pula gara-gara ini besok semua orang sedang berdagi tak ke laut. Tanya, bang, abang tak ke laut? Kalau sudah tertulis ikan itu punya kita, maka simpan aja, tarik selimut. Kalau ada laki ibu nanti besok macam itu, ibu jangan marah. Tidur dia, diam aja. Nanti jam 1 pasti dia bangun mau makan. Tanyanya, mana gulai kita dek? Kalau udah tertulis untuk kita bang, tunggulah bang. Orang yang pakai otak, kita balas pakai otak-otak. Jangan pakai dalil, tak perlu mengamuk, marah kalau tak mengena. Bapak Ibu, ada lagi menangis, ada lagi hilang lagi. Saya makin cemas saja nih. Allahu Akbar. Rupanya berjumpa sama orang baik itu menenangkan hati dan melapangkan jiwa. Makanya jangan pernah mengurung kamar sendiri, putus asa, galau, dimakan bodrek 3 biji. Dimakan antimu, tidur seminggu. Pergi ke masjid, jumpa orang banyak, ikut pengajian, datang tabligh akbar, berjumpa, menengok mata orang, bersilaturahim, bersalaman. Mamin muslimah ini ada 2 orang, yatasafa'ani berjumpa, maka bangkit semangat. Kadang saya pun kalau lagi letih, pagi tadi dari Pekanbaru sampai ke Medan, bersilaturahim, tak sempat tidur. Tausiah pula. Rencana mau tidur di pesawat, mau tidur, datang pula pramugari. Ditanya-tanyanya pula, kursi nomor berapa? Akhirnya sampai sekarang dari pagi belum tidur, lemah sudah, mata berat. Tapi begitu menengok jamaah ramai, ada energi-energi berjamaah, ada doa-doa orang baik. Nah kamu mesti rajin menyambung tali silaturahim. Di sini saya diajarkan bagaimana mereka menjaga silaturahim. Pertama berdiri ketua BKPRMI, didampingi oleh, lalu kemudian penasehat. Kata ketua, saya tidak layak karena masih ada penasehat. Datang pula kata penasehat, saya tak layak karena ada bupati. Hampir saya mengatakan, saya tak layak karena masih ada. Begitu mereka rupanya menjaga adab. Bukan sikut menyikut, bukan menjegal, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Apa musuh dalam selimut? Kepinding. Tapi mereka saling menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim.
maka keakraban, kebaikan ini mudah-mudahan terus berlanjut sampai Serdang Bedagai menjadi kabupaten terbaik di Sumatera Utara insya Allah. Amin. Tadi begitu keluar kami dari tol tadi, begitu keluar dari tol saya buka mata saya tengok masjid. Saya sangka kami sedang di Dubai. Saya tanya Ustadz Iqbal, di mana kita ini bang? Di Sergei katanya. Perasaan belum pernah aku nengok ini. Aku pun belum juga kata dia. Rupanya masjid itu baru. Cantik masjidnya. Saya tanya tadi Pak Bupati berapa muatnya itu? 5.000 Pak Ustadz, 3 lantai ke atas. Cantik luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan. Ada pula pertemuan kita pengajian di masjid cantik. Masjid Agung Serdang Bedagai. Luar biasa, kilau cahaya terang benderang karena tak ada pemadaman bergilir. Kadang banyak juga masjid itu cantik-cantik, pas kita lewat kita tengok macam rumah hantu. Padam. Tapi begitu terang benderang, Masya Allah, tabarakallah. Pohon kayu, tengoklah. Pohon kayu kering berjatuhan daun-daunnya. Tak ada gunanya pohon kayu kalau tidak berbuah, hanya membuat semak saja, betul? Sepohon kayu daunnya rimbun. Macam mana daun rimbun? Tak ada. Masya Allah, tabarakallah, kepertemuan kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah. Amin. Jam 10 lewat 15. Jam 10 lewat 20. Dimulai jam 9, 10, 20, 80 menit, 80 menit kita bersama. Tadi saya sangka tak tahan jamaah ini karena banyak yang berdiri. Rupanya jamaahnya tahan, tak ada yang menguap, tak ada yang berkedip. Saya pula yang tak tahan. Kadang terlintas juga di pikiran saya, kok tahan jamaah ini dengar ceramah. Jangan-jangan jamaah ini pakai sabu-sabu. Kan itu alasan orang sekarang kan. Kenapa kau pakai sabu-sabu? Untuk energi. Kenapa kau sabu-sabu? Untuk vitalitas. Alasan aja. Yang takut Pak Polisi, tangkap. Yang takut berpahala kau nangkap tuh Pak. Insya Allah, kalau berjuang kita menolong ini, menyelamatkan negara bangsa ini. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan, coba bayangkan kalau mereka yang mengedar sabu, yang memakai duitnya banyak, disogoknya orang saat pilkada, saat jadi anggota legislatif. Menang apa tak menang dia dengan duitnya itu? Menang. Dia pula mimpin sidang paripurna. Sidang paripurna. Tidak boleh ustadz-ustadz masuk lagi ke Sergei, setuju katanya. Anggotanya pun sakau semua. Setuju kata anggotanya, betul kata. Kalau pak dipukul. Salah pukul, dipukulnya pula kepala anggota. Kalau pak mati. Mati Pak, kan mampus gitu. Otaknya tak ada lagi dah. Udah error. Jadi kalau ada yang tegas, ada yang keras, dia bukan dendam, dia bukan jahat, tapi ingin menyelamatkan umat dan bangsa. Selamatkan. Itu adalah titah perintah dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Apanya dulu yang dibangun? Bukan mallnya. Ada lagu, bangunlah kantornya, bangunlah mall-mallnya. Tak ada. Yang dibangun adalah jiwanya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini pun tak betul. Karena banyak juga pencuri ini sehat-sehat. Maka badannya sehat jauh dari narkoba. Jiwanya sehat karena pendidikan agama. Maka insya Allah Serdang Bedagai Sumatera Utara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Teringat saya kotak itu tadi kemana? Hah? Ada lagi? Soalnya ini jalan lintas. Datang yang dari Riau dibawanya ke Aceh. Datang dari Banda Aceh dibawanya ke Jambi. Pas pengumpulan kemana? Entah kata panitia. Ustadz ini suuzon aja sama orang Sergei. Nah, orang Sergei ini baik-baik insya Allah. Amin. Nanti pulang dari sini jaga sampah jangan lagi kotor. Jangan. Lapangan mesti bersih. Janji, bisa janji?
bawa sampah-sampah, ambil, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan nanti besok ditengok orang masuk pula ke koran, lapangan Sergei kotor, penyebab utama UAS. Tunjukkan agama Islam, agama yang bersih. At-tahuru syatrul iman, kesucian kebersihan adalah setengah dari iman. Tunjukkan, mana bukti kau beriman? Suci. Mana bukti kau beriman? Jaga persatuan. Mana bukti kau beriman? Selamatkan generasi bangsa. Maka insya Allah pesan 4 poin tadi bisa ditangkap. Pertama, generasi Qur'ani. Kedua, tanggung jawab ibu-ibu. Ketiga, anak muda mesti diselamatkan. Keempat, jangan putus asa. Putus kolor aja bahaya, apalagi putus asa. Mohon maaf, saya selalu keceplosan ceramah. Bisa ibu bapak mengingat 4 poin tadi? Bisa mengamalkannya? Insya Allah. Kalau tak ingat, ulang-ulang lagi. Di mana mengulangnya? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Banyak merekam, bukan cuman Ustadz aja yang merekam. Itu aja mah. Berapa kamera nih? Kamera kecil, kamera besar, kamera lunas, kamera yang masih kredit. Macam-macam, banyak semua. Layarnya pun mantap, layar kiri, layar kanan. Makanya tak semua jamaah tuh matanya ke sini, ada yang ke layar tuh aja. Tengoknya, apa dulu dia. Tanya, kau kenapa ke layar? Lebih bagus Ustadz tuh layar lagi dari situ gitu. Macam-macam jamaah nih Bapak Ibu. Histeris jamaah. Saya ceramah dijemput naik kuda pernah. Dijemput naik sepeda pernah, dijemput naik ojek pernah, tapi naik becak BSA baru tadi. Jadi saya tanya, sahabat saya di samping, saya bilang BSA ini kan di Siantar. Ya. Jadi di Sergei ada juga BSA, kami jemput ke Siantar. Hebat perjuangan kalian. Yang saya khawatirkan bukan saya jatuh atau berdiri, saya khawatir mogok. Sempat pas kita sedang berdiri gitu kan mogok, main malunya itu. Sakitnya tak seberapa, viral. Ustadz naik BSA mogok gitu ya. Alhamdulillah begitu sampai tadi selamat langsung saya salam ya bang tuh bang. Terima kasih bang. Kalau bukan karena kau bang malunya bang. Gagah lah naik BSA tuh. Saya dulu waktu zaman-zaman sekolah ingin betul naik BSA. Rupanya tercapai cita-cita di Serdang Bedage. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang mentaja acara ini, panitianya, kepala daerahnya, semua. Forum komunikasi pimpinan daerah, semua yang mengamankan. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, anaknya jadi anak-anak soleh dan solehah, rezekinya lancar, tak kurang satu apapun. Kalau ada yang punya kebun sawit jadi 2-3 hektar. Ada yang punya mobil bertambah lagi. Ada punya rumah bertambah lantai 2. Ada yang sudah nikah bertambah lagi. Anaknya. Yang salah aminkan kalian. Masya Allah. Di akhir majelis yang dihadiri malaikat. Malaikat ikut mengaminkan doa kita. Mengetuk pintu-pintu langit. Mari kita berdoa. Tapi kita banyak silap salah dosa. Beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Walladzi la ilaha